petualanganku. Keseragaman suatu keharusan, keberagaman kadang terlupakan karena kebutuhan. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik ya, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Amin. Maaf nih, saya ganggu waktunya nih. Sebentar boleh ya, Bu? Boleh. Sebagaimana yang sudah kita bicarakan bahwa kita itu akan melakukan supervisi akademik, ya. Kita akan melaksanakan supervisi di kelas Ibu di kelas 5. Insya Allah besok kita akan melaksanakan itu. Nah, supervisi ini bertujuan untuk mengembangkan dan juga meningkatkan kompetensi Ibu pada saat pembelajaran di kelas nanti. Nah, udah kita ngobrolnya santai-santai aja ya, Bu ya. Ya. Oke. Jadi kegiatan ini merupakan kegiatan praobservasi dan hal yang akan saya lakukan untuk melihat bagaimana nih persiapan Ibu dalam melakukan pembelajaran besok, tentunya di kelas 5 ya. Dari kegiatan ini apa nih yang ingin Ibu capai setelah kita melakukan praobservasi pada hari ini? Dari kegiatan ini apa nih yang ingin kita harapkan setelah kita melakukan praobservasi pada hari ini? Yang diharapkan tentunya bisa memotivasi diri agar memberikan pembelajaran yang lebih baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, sehingga anak ketika belajar itu menyenangkan dan imbasnya mudah-mudahan tujuan pembelajaran bisa tercapai, anak-anak bisa paham karena pembelajaran yang menyenangkan tersebut. Jadi Ibu ingin pembelajaran itu menyenangkan sehingga tujuan yang Ibu harapkan itu dapat tercapai. Baik ya. Jadi nanti setelah kita supervisi itu, Ibu semakin termotivasi nih memberikan pembelajaran pada anak-anak itu lebih menyenangkan lagi. Ya, gitu. Oke. Nah, saya harap nih ketika saya melakukan supervisi nanti, Ibu jangan merasa canggung ya ketika ada saya nanti di belakang begitu. Oke. Nah, kalau boleh saya tahu, besok Ibu memberikan materi pembelajaran tentang apa? Tentang sifat-sifat cahaya. Oh, sifat-sifat cahaya ya, Bu ya. Nah, tujuan pembelajaran yang Ibu tentukan pada materi itu pada saat Ibu membuat RPP apa? Tujuannya itu siswa bisa menjelaskan sifat-sifat cahaya dengan percobaan sederhana. Jadi dengan alat yang sederhana lah supaya lebih gampang memahami. Dengan alat-alat yang ada di lingkungan Iya, sekitar betul. ya, Bu ya. Iya. Jadi anak-anak itu mampu mengetahui sifat-sifat cahaya melalui percobaan Iya, sederhana. lebih konkret soalnya kan. Jadi anak bisa lebih memahami. Nah, kira-kira apa nih yang sudah Ibu persiapkan untuk pembelajaran besok? Yang pasti RPP, karena itu kan memang senjata kita dalam mengajar, dan satu lagi yang lebih penting lagi media, karena kita kan akan praktek, pasti ada media yang harus dipersiapkan oleh saya dan juga siswa. Di antaranya ada gelas bening, ada pensil atau garpu, ada air, terus ada kardus dan senter. Emang alat-alat itu sering dilihat sama anak-anak. Iya, ya, itu sangat ini sama anak-anak sekali. Dan ada di setiap rumah itu kan, jadi gampang lah, nggak yang sesuatu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan supervisi besok berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih nih atas waktunya, kita sudah melakukan praobservasi. Nanti kita ketemu lagi besok untuk supervisi dan pasca observasi. Terima kasih. Salam.
Ibu. Alhamdulillah. Mungkin ya, saya akan melakukan observasi pasca supervisi sesuai dengan kemarin kita sudah lakukan itu ada observasi, kemudian melanjutkan observasi dan hari ini kita akan lakukan untuk tujuan melakukan supervisi ini adalah untuk memastikan pembelajaran yang berpihak pada diri dan pengembangan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Sedangkan tujuan kegiatan pasca observasi adalah untuk refleksi atau evaluasi mengenai observasi yang sudah dilakukan pada hari ini. Bagaimana perasaan Ibu saat melakukan pembelajaran tersebut? Tentu saja sangat senang sekali Bu, karena melihat antusias murid dengan adanya praktek sesuai dengan medianya yang juga yang ada dan juga ada pengenalan musik, jadi anak-anak lebih senang gitu, jadi suasananya dulu Hal yang baru ya, Bu, betul, ya? hal yang baru buat Ada pembukaan musik, Iya, betul. kemudian Prakteknya. prakteknya juga percobaan, jadi anak-anak antusias sekali ya. alhamdulillah. Menurut Ibu, apakah proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu sesuai dengan yang Ibu rencanakan, yang dituangkan dalam RPP atau tidak? sesuai cuman ada kendala tadi sih waktu Kemarin kita kemarin asik ya, banget ya. karena anak-anak yang sakit aktifnya jadi cuman sempat saya itu ada 3, jadi ya semua jadi sempat disampaikan karena waktu itu dulu habis. Iya betul. Boleh Ibu ceritakan hal yang memuaskan dan yang belum memuaskan dalam pembelajaran yang kemarin kita sudah lakukan? Ya, kalau yang memuaskannya alhamdulillah anak-anak karena ada praktek ya, jadi lebih cepat memahami materi gitu. Yang memuaskannya itu yang kurang puasnya itu waktu yang tadi itu waktu, dan juga ada beberapa siswa juga yang kayak enggak ini gitu, enggak begini lagi. Jadi anak-anak itu ada yang mendominasi, Iya, gitu betul. ya Bu ya. Jadi dalam setiap kelompok itu ada sebagian yang mendominasi, jadi yang lainnya kurang. Iya betul betul. Dan bagaimana nih ketercapaian kompetensi murid jika kita dalam persentase nih, Kalau persentase mah alhamdulillah Bu, 80% udah paham gitu. Yang sisanya belum 20%. Alhamdulillah 80% sudah berhasil, Iya, betul. kemudian yang 20% belum. Betul. Kira-kira yang 20% itu yang belum mencapai kompetensi itu hambatannya apa nih kira-kira? Nanti ada yang beberapa sih emang siswa yang kurang percaya diri, dan juga tadi kan yang apa sih yang kelompok yang mendominasi ini yang nggak kebagian, jadi udah kurang percaya diri, terus juga belum sama yang tadi pengen dia aja jadi belum ini. Jadi karena ada yang mendominasi Iya, itu ya, betul. dan itu kepercayaan diri anak-anak yang harus kita motivasi terus begitu ya. Nah, kalau yang tadi kan kesulitan pada anak-anak nih, Iya. nah yang sekarang Ibu rasakan kesulitan Ibu, menurut Ibu apa nih yang dirasa saya kesulitan dalam hal ini, dalam pembelajaran ini? Itu aku tadi waktu manajemen waktu yang belum bisa harus ditingkatkan manajemen waktu. Kita kan kadang dirasa sudah gitu ya alokasi waktunya ya, tapi karena kemarin terlalu asik dengan permainan gitu dan hari kita musik gitu ya. Nah, menurut Ibu bagaimana nih cara untuk mengatasi kesulitan dari murid ataupun yang Ibu rasakan sendiri begitu? Kesulitannya Menurut Ibu bagaimana nih cara mengatasi kesulitan yang dihadapi murid ataupun yang dihadapi Ibu? itu yaitu kita insya Allah saya akan mengadakan itu pelajaran berdiferensiasi, karena tadi kan ada karakter anak yang berbeda-beda itu. Dengan diferensiasi Dan identifikasi dari pembelajaran yang tadi sudah oke, apa nih yang perlu ditingkatkan? yang oke tadi udah mempersiapkan dengan